Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kanat bi ibadihi khabiran basira wa tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira wa ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada ay yazakkara aw arada syukura. Assalatu wassalamu ala man ba'asahu Allah subhanahu wa ta'ala hadiyan mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Wa ba'd, fa in ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Majelis ilmu hari Asyura, sebaik-baik hari yang Allah berikan kepada kita, semoga memberikan keberkahan kepada semua yang hadir, wabil khusus salah satu amir takmir masjid kita, Pak Haji Faisal, beserta seluruh pengurus dan majelis taklim, dan pertemuan ini menjadi penambah timbangan berat amalan kebaikan kita nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barik alaih. Semoga tercurah senantiasa salawat kepada beliau dan seluruh keluarganya serta seluruh sahabatnya tanpa terkecuali. Pembahasan kita sore ini supaya lebih fokus adalah tentang perlunya kita mengetahui amalan yang terbaik yang memudahkan kita masuk surga. Ya, ini judul pertemuan kita. Afdalul a'mal, melakukan atau pentingnya kita mengetahui amalan-amalan yang terbaik yang memudahkan kita masuk surga. Di antaranya, kenapa kita perlu tahu? Karena kita perlu selektif mencari amalan-amalan yang top. Ya, harus kita mencari amalan yang banyak, perbuatan-perbuatan amal kebaikan. Tapi kita perlu mengetahui karena disebabkan oleh kemampuan yang terbatas. Itu. Kemampuan kita beramal itu terbatas. Yang pertama, yang terbatas itu adalah umur. Kita ini sangat dibatasi oleh umur. Yang masalah lagi kalau umur tak begitu, terbatas umur, baru terlambat kita tobat. Ini masalah. Maksudnya bukan di usia 10 tahun sholat, sudah pakai kawin, ada cucu tak, baru bagus sembahyang tak. Ini masalah. Jadi kenapa kita segera perlu mencari amalan yang terbaik? Ya, pelajaran kita ini hari karena itu tadi. Umur kita terbatas. A'maru ummati baina sittin ila sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Ya. Ini hadis sahih, artinya kebenarannya betul-betul benar. Wa aqalla may yajuza zalik, sedikit yang lewat. Ya, sedikit yang lewat 70 tahun. Yang kedua, kenapa kita perlu memilih amalan yang terbaik? Karena
Kita itu alasan kesehatan yang terbatas. Alasan kesehatan. Kalau sehat-sehat ki, alhamdulillah. Ada kisah itu di masjid. Ya. Ada kisah di masjid. Tapi kalau kurang sehat, tidak ada lagi di masjid. Adapun di masjid ki, ya tidak sempurna ruku sujud. Pakai kursi. Ya, pakai kursi. Ya. Mau ki jalan kaki ke masjid yang sebenarnya itulah sunnah yang terbaik. Wal kafara wa darajah, setiap langkah mengangkat derajat, menghapus dosa-dosa. Tapi karena kurang sehat, naik motor. Ya, naik motor. Termasuk saya, padahal dekat ji. Ya. Kenapa? Karena alasan kesehatan. Yang ketiga, kenapa kita perlu mencari amal yang terbaik? Karena kesempatan. Ini juga. Yang dimaksud kesempatan di sini adalah semangat. Kalau lagi semangat ki, alhamdulillah. Semangat ki mengaji, semangat ki puasa. Ya. Semangat ki bersedekah, semangat mengaji, alhamdulillah. Tapi kadang datang juga sunnatullah. Apa itu? Kutu. Kalau datang itu kutu, kutu diceramai, ada juga itu, kutu diceramai. Ceramah tahu. Ya. Waktu tadi saya tidak ceramah, tidak bicara-bicara, pas ceramah tahu. Ya. Datang kutunya, dan kutu ini sunnatullah. Di antara makna syariatnya ini kutu, dibikinkan kitab khusus yang ratusan halaman tebalnya. Namanya apa? Kitab futur. Jadi kutu itu bahasa Arabnya futur. Harus disikapi cepat. Coba bayangkan ibu-ibu kalau datang kutu masak. Ada itu Pak, waktunya ibu-ibu kutu masak. Semua serba Gojek. Hari ini saya sudah temukan ternyata ada ibu-ibu yang saking kutunya masak, racat taipa na pesan Gojek. Racat taipa bisa-bisa itu. Nah itu nih racat mangga itu yang betul-betul apa di kayak itu Tommy identitas tak sebagai ibu-ibu. Kenapa bisa dipesan di Gojek? Saking apanya? Saking kutuna. Biasa ibu datang kutuna itu? Biasa. Bagaimana nih kalau kutu mengaji, kutu puasa? Ya, jadi kutu juga tidak boleh dilarang. Karena itu sunnatullah. Ya, cuma harus bersikap ketika datang itu kutu. Ya, bapak-bapak juga maklum ketika datang itu kutu. Ya, asesaki ibu-ibu kan. Kutu segala-galanya. Tanggal tua, tanggal baru sama aja. Memang waktu nah. Kemudian yang terakhir, kenapa kita perlu mencari afdalul a'mal? Pelajaran kita hari ini mencari amalan yang terbaik, ya, yang menyudahkan kita masuk surga. Karena uang kita terbatas. Iya, uang kita yang terbatas. Kalau banyak uang, ya insya Allah segera kita bangun masjid, bangun panti asuhan, pondok tahfiz, setiap bulan umroh. Tapi susah. Uang kita terbatas. Sementara itu, kalau kita berbicara tentang kegelisahan kita, ternyata sahabat juga gelisah. Para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gelisah. Di antara kegelisannya karena merasakan kemampuan yang terbatas itu, mereka kadang bertanya sama Nabi, ya Rasulullah, afdalul a'mal. Amalan apa yang paling baik? Itu sahabat kadang bertanya, wa ahabbu a'malu ilallah, ya Rasulullah. Amalan apa yang paling mencintai Allah? Itu karena mereka gelisah. Kadang mereka bertanya, khairun nas, ya Rasulullah, sebaik-baik manusia itu yang mana? Afdalun nas, sebaik-baik manusia yang paling baik itu yang mana? Karena mereka gelisah. Mereka gelisah, umur mereka terbatas. Ya. Beda dengan nabi-nabi yang terdahulu, panjang umurnya. 1.500 tahun sembahyang. Nabi Adam beserta umatnya. 1.500 tahun pengajian. 1.500 tahun mengaji.
pasti masuk surga. Kita berapa tahun ki mengaji? Berapa tahun ki sholat? Kalau itu tadi terlambat ki tobat. Ada cucunya satu baru mau sembahyang. Ada begitu. Bukan di sini, di masjid lain. Ya. Jadi umur umat yang terdahulu itu panjang umurnya. Panjang umurnya, tinggi badannya. Sampai 32 meter. Tinggi badannya. Umat yang Rasulullah pendek. Jadi umat Rasulullah itu pendek umurnya, pendek badannya. Tinggi kalasina. Ya, tinggi kalasina. Kalau waktu Jumat Nabi bilang, nah baca pi barakallah baru masuk. Ini jamaah sekalian. Nah, mau kita mencari amalan yang terbaik, sepakat ulama, amalan yang terbaik adalah penghafal Quran. Tapi kalau ini dijadikan penghafal Quran, bagaimana nih? Tidak masuk bagi surga. Saya bukan penghafal. Putus asa orang kalau penghafal Quran yang dianggap sebagai amalan terbaik. Saya saja, pembina pondok tahfiz, tidak hafal 30 juz. Juz 30 iya. Ya. Tapi ada juga kasih ibu-ibu, ya bapak-bapak tidak ada. Yang dia hafal itu cuma hadis Nabi yang mengatakan barang siapa yang membaca, menghafal trikul, sama dengan menghafal seluruh Al-Quran. Itu tuh minacan nuku-nuku. Ya, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas itu. Ya. Kalau kita pilih sedekah itu amalan yang terbaik, afdalul amal, bersedekah. Mungkin selalu bersedekah, nah banyak pinjam tak? Caranya. Rajin natongi ku kurban, nampak kredit na 7 bang. Ini caranya. Mungkin bersedekah atau semua orang satu masalah. Sandak jainain rantak. Ya. Susah. Mungkin memilih amalan yang terbaik, berbakti kepada kedua orang tua. Nah mati nih. Mati dua-dua nih. Ini jamaah sekalian. Nah, oleh karena itu, ya, pembahasan kita ini menarik. Ya, menariknya karena insya Allah, semoga keluar dari sini kita mulai lega. Harus tak fokus di sini. Harus tak fokus di sini. Khalid bin Walid, si pedang Allah, Saifullah, pedangnya Allah yang tidak pernah kalah setiap peperangan. Ya, dia pernah mengatakan, ya Rasulullah, tidak ada hadisku hafal. Tidak seringat mengaji. Kenapa? Saya disibukkan dengan peperangan. Jadi dia juga sibuk. Sekarang ibu-ibu bisa Ki bilang gitu, sibuk apa Ki? Ya Allah, saya jarang-jarang nggak mengaji. Kurang-kurangin sedekahku. Kenapa? Ahli majelis taklim. Selalu pergi pengajian. Dari pagi sampai sore. Baru tidak teratur makanannya suamiku. Ini salah. Ini jamaah sekalian. Nah, yang menjawab ini adalah dua ulama. Yang pertama adalah Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu' al-Fatawa. Yang kedua, Ibnu Hajar As-Saqalani rahimakumullah dalam kitabnya Fathul Bari. Dua ulama ini dikenal sebagai ulama yang kuat di dalam membedah dan menemukan hadis-hadis sahih. Mereka berdua ini disebut muhakkik. Muhakkik itu artinya peneliti, profesornya itu hadis. Ya. Dia suka meneliti. Makanya ketika ini menjadi rujukan, ditanya afdalul a'mal. Yang pertama, ketika ditanya, ya Syekh, amalan apa yang terbaik yang memudahkan kita masuk surga? Beliau mengatakan, afdalul a'mal ba'dal faraid. Ini yang pertama jawabannya. Melakukan yang afdal setelah yang wajib-wajib. Itu. Jadi ada wajib, tapi ada yang afdal. Setelah melakukan yang wajib, dia lakukan yang afdal. Ya. Intinya adalah bahwa sungguh di antara makna hadis ini, mana ungkapan beliau ini, afdalul a'mal ba'dal faraid, yaitu selalu mendahulukan yang wajib-wajib.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis qudsi, "Ma tafarraqa ilayya abda bi syai'in ahabba ilayya mimma taraktu alaihi." Ya, kata Nabi, ya Rasul Allah berfirman, tidaklah aku mencintai hambaku, kata Allah, kecuali dia datang dengan mendahulukan yang wajib-wajib daripada yang sunnah. Jadi Allah itu suka kalau dikasih dahulukan yang wajib. Itu maksudnya. Misalnya salat subuh, salat sunnah sebelum salat subuh, ya. Itu jelas hadisnya. Ya. As-salatul fajri. Ya. Salat sebelum subuh khairun minad dunya wa man fiha. Lebih baik daripada bumi dan langit beserta segala isinya. Itu hebatnya salat sunnah sebelum subuh. Yang mana lebih afdal? Salat subuh atau salat sunnah subuh? Ibu-ibu. Tidak. Salat subuh. Daripada salat sunnah subuh hebat. Tapi meskipun begitu lebih afdal yang wajib. Yang mana hebat? Salat subuh atau salat tahajud? Salat subuh. Karena banyak orang kalau ditanya jam berapa kapan kau salat tahajud, bilang tadi malam Ustaz 30 rakaat salat tahajudku. Jam berapa kau salat subuh? 8:30 Ustaz. Salah itu. Biarpun bagaimana, salat subuh itu lebih afdal. Ini yang dimaksud afdalul a'mal. Banyak orang, kalau salat subuh, biasa jadi lihat. Allah. Tapi kalau salat tahajud, Allah. Kayak mau mina perlu itu tiang. Ya, padahal itu salat sunnah. Yang afdal adalah salat subuhnya. Contoh, ada orang ya. Saya lihat biasa itu, ada ke masjid ke apa. Kalau salat wajib maghrib cepat nah. Tapi kalau berzikir, berdoa bilang panjang nah. Ada 30 menit. Nah baca dulu salawat 3.000 kali. Subhanallah 5.000 kali. Sampai na pinsang. Iya. Tapi kalau salat wajib kencang sekali. Nah ini yang salah. Jadi dahulukan dulu yang wajib-wajib. Ini makna daripada afdalul a'mal ba'dal faraid. Mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Mendahulukan yang afdal daripada yang kurang afdal. Ini salah satu bentuk ini salah satu bentuk marhala iblis menggoda manusia. Karena ada 6, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ada 6 marhala, ada 6 metode iblis itu menggoda manusia. Salah satunya adalah meninggalkan yang afdal, melakukan yang kurang afdal. Ada begitu. Ya. Menjadi mengurus anak yatim. Oh, sibuk mengurus anak yatim, panti asuhan. Ya, ini bagus, kebaikan. Tapi di rumahnya mamakna tidak pernah datangi. Ada mamakna yang sudah tua, tidak pernah urus, baru anak yatim urus. Ya, jaga makanannya, jaga bajunya, baru mamakna tidak pernah peduli. Nah, ini kesalahan. Ya. Menjadi pengurus asosiasi janda Sulawesi Selatan, baru janda lincah semua. Baru ada istrinya tidak pernah kasih uang. Susah. Terkenal ke satu kampung deh, pengurus janda tahu itu, selalu belikan apa. Baru istrinya tidak peduli. Sementara sebaik-baik suami adalah yang paling baik terhadap istrinya. Tapi ini pemelihara janda. Nah bilang ada hadisnya Ustaz. Barang siapa yang mengurus janda sama dengan jihad fisabilillah. Itu terus pegang. Memang betul. Tapi masalahnya istrimu sibuk. Ya. Istri nurus. Begitu. Contoh lagi. Kata Nabi. Hadis Muslim. Ya, tentang afdalul a'mal. Wa dinarun anfaqtu fi sabilillah. Wa dinarun anfaqtu fi raqabah. Wa dinarun anfaqtu
fi masakin wa dinarun anfaqtu fi ahliha. Sekeping dinar, kata Nabi, yang engkau sedekahkan di jalan Allah. Sekeping dinar yang engkau sedekahkan ke budak, orang miskin, budak yang kau kasih uang. Sekeping dinar yang kau infakkan ke orang-orang miskin. Wa dinarun anfaqtu fi ahliha. Dan sekeping dinar yang engkau berikan kepada keluargamu. Yang dimaksud keluargamu itu orang tuamu, istrimu, anakmu. A'zamu darajah, sesungguhnya itu yang paling wajib dibanding yang lain tadi. Ingat itu. Kenapa saya bilang begini? Banyak yang lupa. Saya lihat bapak-bapak, ya bapak-bapak lagi nih. Ada juga bapak-bapak saya lihat. Ya, bapak-bapak juga bapak-bapak. Saya lihat, biasa lihat itu di medsos. Kalau dilihat di snack video itu apa? Kalau dia menyumbang di panti asuhan, menyumbang atau memberikan makanan anak yatim, kayak berpahala sekali. Pokoknya seperti bilang lepas ki bebangan, segar dirasa. Pahala betul didapat. Tapi kalau nabayar ki uang ledenna, uang listrikna, uang sekolah anak, kayak tidak ada pahala anak. Dapat apa saja itu amplop, bayar kini sekolah anaknya. Padahal itu yang wajib. Itu, ibu-ibu, kasih tahu suamita, ada suamita sini. Kasih tahu. Kadang kita kurang ikhlas, Pak, kalau bayar uang listrik, uang sekolah anak. Iya, kadang kurang ikhlas, uang ledeng. Dan justru itu yang wajib. Itu yang lebih utama. Bukan berarti menyumbang ke orang miskin, nyumbang ke masjid tidak penting, bukan. Tapi itu tadi yang saya rasa, jujur ini, saya juga kadang begitu sebelum dapat ini hadisnya ini. Wa dinarun anfaqtu fi ahliha. Sekeping dinar yang kau infakkan kepada keluargamu, itu lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita dapat gaji, ini wan jangan kau jaga-jaga itu uang belanja ya tak liwat-liwat dulu kau. Baru kalau pergi menyumbang di orang miskin, ada deh, kayak betul bikin lagi status. Alhamdulillah telah melakukan kebaikan. Ada. Padahal di rumah itu lebih penting. Setuju Ibu? Setuju? Memang begitu. Kadang kita kalau tidak bayar kuota listrik, mati lampu. Tidak bayar kuota sekolah, tidak masuk sekolah. Ini semangat buat kita bapak-bapak bahwa lebih tuluslah di dalam mencari uang karena sesungguhnya itulah yang terbaik ya dalam memberikan rezeki kepada keluarga kita. Baik. Nah, itulah jawaban Ibnu Taimiyah terkait ditanya afdalul a'mal. Jadi melakukan yang afdal setelah yang wajib. Itu. Setelah yang wajib. Baik. Kemudian Ibnu Hajar As-Saqalani rahimahumullah dalam kitab Fathul Bari ketika ditanya, beliau menjawab bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau ditanya amalan yang terbaik, wa haqqu a'malu ilallah, ya Rasulullah, amalan apa yang terbaik? Rasul membedakan berdasarkan waktu. Ini jawabannya. Dia lihat waktunya. Saya mau tanya, setelah sholat yang mana bagus, berzikir atau mengaji? Berzikir. Jangan langsung ambil Quran. Berzikir. Berzikir dulu. Astagfirullah. Itu dulu. Jangan langsung mengaji. Ya. Apalagi habis salat, assalamualaikum, langsung salam. Ada juga itu begitu. Assalamualaikum, langsung salam. Si poso-posoi salam. Dikira mau pergi, padahal tidak. Dia duduk di belakang. Poso. Tidak ada. Seakan-akan itu salam gabungi dengan sholat. Enggak. Zikir. Nah, berdasarkan waktu. Seperti ini. Puasa Muharram ini. Inilah afdalnya ibadah. Jadi kalau orang bertanya, amalan apa yang terbaik di bulan Muharram? Bikin bubur Ustaz. Salah kok. Beli baskom Ustaz. Beli pamaja, ganti semua itu anua. Uringa, pancia.
Istri ya, ganti juga. Itu yang salah. Nah, kalau orang bertanya, amalan apa yang terbaik di bulan Muharram? Sedekah bukan? Puasa. Berdasarkan dalil. Afdalus saum ba'da Ramadan as-saumu sahrullah Muharram. Puasa yang terbaik, puasa yang paling top, puasa yang paling hebat setelah bulan Ramadan, berpuasa di bulannya Allah Muharram. Tidak bilang itu puasa tanggal 10, tidak. Tapi kalau ada ustaz di sini, boleh kita diskusi. Ya, Ustaz Dado boleh. Tidak ada di situ tanggal 10, tanggal 9 berpuasa di bulan Muharram. Artinya puasa tanggal 1 sampai tanggal berapa Muharram? Sampai tanggal berapa, Ustaz? 30 atau 31? 29. Berpuasa tanggal 1 Muharram sampai tanggal 30 Muharram mengalahkan puasa Syawal. Ada yang keberatan? Mengalahkan puasa 9 Zulhijjah. Mengalahkan puasa Senin Kamis. Bahagian itu orang yang puasa. Oke, apa Pak? Berdasarkan dalil. Afdalus saum, dan ini hadisnya sering sekali ku dengar. Ulama-ulama Madinah di Masjid Nabawi saya dengar lagi ini hadis. Afdalul a'mal, afdalus saum ba'da Ramadan. Ya. As-saumu sahrullah. Muharram ini adalah bulannya Allah wal Muharram. Adapun tanggal 9 sampai tanggal 10 Zulhijjah, di atasnya lagi. Nah, ada pertanyaan, Ustaz, bisakah puasa tanggal 1 sampai tanggal 29? Ya, sejatinya boleh. Meskipun Rasul tidak melakukan. Tapi berdasarkan dalil. Yang penting tetap juga berjalan ikhtiar, tak, karena ada juga bapak-bapak puasa kayak ini, tidak ada kerja, itu terus puasa 30 hari, tidak cari uang, pergi Mekah mancing, ya, baru bukan nelayan. Ya, artinya ibu-ibu juga puasa 30 hari, tapi tetap masak, tetap apa boleh, berdasarkan dalil. Makanya afdalul a'mal, amalan yang paling Allah cintai di bulan Muharram puasa. Berdasarkan dalil. Ya. Apakah bersedekah? Iya, silahkan. Tapi puasamu. Senin Kamis bisa. Puasa Daud bisa. Sama dengan afdalus salatul fardh. Ya. Sebaik-baik salat setelah salat wajib, salat malam. Ya. Sebagaimana ini puasa, maka di bulan Muharram. Itu berdasarkan waktu. Kemudian berdasarkan orangnya. Kadang Nabi juga melihat orangnya. Nah, lihat itu siapa yang bertanya. Ya. Lihat siapa yang bertanya. Ketika dia bertanya, ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, amalan apa yang mudah kulakukan tapi mempercepat saya masuk surga?" Kata Nabi, "La ta'dab dahalal jannah." Jangan kau marah. Pasti kau masuk surga. Besoknya datang lagi, "Ya Rasulullah, afdalul amal. Amalan apa yang kalau saya lakukan, mudah kulakukan, tidak memberatkan, dan saya pasti masuk surga?" La ta'dab. Jangan kau marah. Dahalal jannah. 3 hari datang. Ternyata Nabi tahu yang datang bertanya itu Pak emosian. Iya. Bagus nih yang lain-lain, bagus nih. Cuma gampang marah. Akhirnya itu ditawarkan. Itu yang ditawarkan. Ada juga yang bertanya, "Ya Rasulullah, amalan apa yang terbaik?" Kata Nabi, ya, perbaiki ya tetanggamu. Perbaiki tetanggamu. Karena tahu gitu ternyata yang datang ini Pak Besera. Ya, suka bertengkar. Bagus nih sembayannya, bagus nih sedekah tetangga mami. Itu kalau musim hujan nak kasih di depan solongan nanu supaya tidak kotor. Tapi masuk di dapur orang, banjir. Nah,
Makanya ketika kita berbicara tentang Hasan Al-Basri, Abdullah bin Mubarak, jadi salah satu ulama besar yang hebat dalam jihad. Bayangkan ulama besar, tapi dia juga jago berkelahi. Ahli tafsir, ahli hadis. Pernah bertetangga dengan orang Yahudi. Bayangkan ini orang Yahudi, tetangganya. Ya, bertetangga dengan orang Yahudi. Ternyata itu tetangganya, orang Yahudi ini, bocor gitu selang airnya, pipa airnya, yang pembuangan. Jadi dari WC, cuci piring, baru itu dibawa, bocornya itu langsung ke lantainya ini Abdullah bin Mubarak. Bayangkan, di situ di lantainya keluar. Otomatis bau comberan di rumahnya, bau cemara. Dia langsung kasih tahu anaknya, jangan ku bilang-bilang. Tahan, jangan bilang-bilang. Anaknya juga anak soleh, istrinya juga anak istri yang soleha. Maka kemudian suatu ketika ini orang Yahudi, setelah 6 bulan itu kejadian, 6 bulan ada cemara. Bekas buangannya ini tetangganya Yahudi. Ya. Kemudian apa yang dia lakukan? Ini orang Yahudi datang bertamu. Ya boleh, kita boleh. Fal yukrim jarah. Kita perlu memuliakan tamu. Akhirnya datang bertamu. Nah, setelah itu dia mencium bau busuk. Dia bilang, apa ini kayak bau buang tinja ini. Bau sekali, lumpur. Dia bilang, iya. Ada yang bocor di belakang. Sudah berapa lama? Dia bilang 6 bulan. Siapa? Pipata. Pipanya bocor. Sudah 6 bulan. Hebatnya itu. Setelah itu orang Yahudi langsung bersahadat di depannya itu. Abdullah bin Mubarak. Masya Allah tabarakallah. Jadi afdalul a'mal. Bagaimana mencari amalan yang terbaik. Nah sekarang sebagai kesimpulan kita ya, cari lagi yang terbaik, yang fokus di situ. Kalau itu yang kita miliki. Karena ada orang itu mengajinya kuat, puasanya kuat, salatnya kuat, tapi sedekahnya kurang. Masing-masing ada keahlian kita untuk memudahkan kita masuk surga. Karena ya ini saya lihat di kondisi sekarang kita ini, ya saya hampir setiap malam saya ceramah takziah. Setiap malam. Bahkan di BTP itu kayak bergilir ke bolo A, bolo B, bolo C. Iya, saya bilang luar biasa ini. Makanya Abu Darda radhiyallahu anhu ta'ala pernah berkata, memberikan nasihat, sahabat terbaik memberikan nasihat kepada kita. Beliau mengatakan, kafa bil mauti wa'izan. Cukuplah kematian itu menjadi nasihat. Wa kafa bil badri mugarrakan. Ya. Cukuplah waktu itu yang akan memisahkan kita dengan orang lain. Kemudian beliau mengatakan, al-yawmu fi duhri wal gharami fil qabr. Hari ini kita masih ada di rumah. Besoknya kita sudah dikubur. Ya, pendek sekali. Kemudian dalam satu hadis At-Tirmizi, dan hadis ini dinilai hasan oleh Hasan Albani. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda akhir kiamat adalah ketika sudah dilazimkannya mati mendadak. Ya, lazim mati mendadak. Ada yang ke WC mati. Iya. Sementara mau keluar rumahnya jalan mati. Sementara di kamar mandi mati. Mati mendadak. Ternyata itu adalah bentuk-bentuk akhir zaman. Sementara menyanyi mati. Ini yang suka menyanyi
Jangan maki menyanyi. Ya, karena tidak ada yang mau mati sementara menyanyi. Tidak ada. Dia bilang, ya Allah, matikanlah saya dalam kondisi menyanyi. Tidak ada. Mati apa itu? Mati menyanyi jiko dong. Tidak enak. Ya, mati sementara di warkop. Ya, yang suka pergi minum kopi di warkop, jangan tiap hari. Kenapa? Kalau tiap hari kan kata Nabi, sesungguhnya umatku akan meninggal berdasarkan kebiasaannya. Biasa kok di warkop, mati di warkop. Ya. Mati-mati mendadak ini adalah bagian daripada akhir zaman. Oleh karena itu ulama pernah berkata, aktsaru bidzikril maut. Barang siapa yang selalu mengingat kematian, ya, ukrima bis salasah, maka Allah akan memuliakannya dengan 3 hal. Ya, ini simpulannya ini. Ya, luar biasa yang kita lakukan hari ini. Yang pertama adalah ajalu minat taubah. Dia selalu menyegerakan tobat. Selalu bertobat, tidak tunda-tunda. Ya. Yang kedua, semangat beribadah. Seperti ini. Alhamdulillah. Tidak cukup dengan puasa sunnah Asyura, ditambah-tambah lagi dengan pengajian. Ditambah lagi buka puasa bersama. 3 in 1. Ini kan pahala luar biasa. Ya. Ditambah-tambah semangat kita dalam beribadah. Ya. Si turut Tony panitia masjidnya juga mau selalu seperti ini. Ya, alhamdulillah. Dan yang ketiga, di antara 3 kemuliaan itu adalah waridahu bil qalil. Ridha dengan sedikit dunia yang dia dapat. Ya, jangan banyak, yang penting berkah. Sebaliknya, kata Nabi, ya, orang yang suka lupa dengan kematian, maka Allah akan memberikan 3 bencana kepadanya. Yang pertama, suka menunda-nunda tobat. Ya, artinya menunda-nunda, besok. Apalagi selalu diceritakan sama neneknya, keturunanmu itu nak, rata-rata 80 tahun nak meninggal. Akhirnya nak kira Tommy panjang umurna. Nenek nu dulu daun-daun na makan. Kau sangi ayam potong. Ya, selalu nanggap ki panjang umurnya. Ada orang Pak di usia paling sehat mati. Sementara olahraga mati. Yang ki bilang orang gemuk tidak olahraga cepat mati, belum tentu. Kalau saya berdoa banyak-banyak, ya, belum tentu. Kalau orang gemuk, ada orang olahraga selalu car free day, lama mati. Siapa bilang? Orang yang rajin berenang panjang umurnya, siapa bilang? Belum tentu. Sudah berenang, makan banyak, tidur. Nah, ini jamaah sekalian. Nah, adapun yang kecelakaan itu tadi, menunda-nunda taubat. Yang kedua, tidak semangat beribadah, tenggelam dalam kemaksiatan. Dan yang terakhir, tidak mau sedikit, selalu mau banyak. Sudahlah, cukuplah jamaah sekalian. Intinya adalah kafa bil mauti wa'izan. Maka jadikanlah kematian itu sebagai nasihat. Alhamdulillah, sekali lagi terima kasih banyak. Semangat Fastabiqul Khairat, luar biasa. Kita hari ini berbahagia dengan kebahagiaan di antara begitu banyak amal-amal yang kita dapatkan, ya. Dan alhamdulillah, berdasarkan dalil sepanjang 2024 dosa kita sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena dengan puasa Muharram, dosa 1 tahun kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tolong ibu-ibu setelah puasa besok jangan terlalu cepat bikin dosa baru, ya. Tahan-tahan sedikit. Tahan-tahan sedikit. Luar biasa, hari ini kita diputihkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Saya dipesan sama Ustadz kita, andalan kita yang selalu mengurus kita,
Ustaz Dado untuk berhenti di jam kurang 10 untuk persiapan apakah dibuka puasa ini? Kambing, bukan nasi kotak. Ada ketua tuh biasa. Ya, insya Allah semoga pertemuan kita ini membawa keberkahan bagi rumah tangga kita dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi ceramah yang disampaikan oleh Ustaz Sulaiman di CPH. Pada beliau kami ucapkan syukur dan jazakumullah khair. Baik, untuk persiapan buka puasa kami harap para jamaah tidak meninggalkan tempatnya nanti urus sama panitia. Baik, takjilnya maupun nasi makannya. Kita akhiri kita berbanyak doa di penghujung buka puasa kita pada di penghujung puasa kita menjelang buka puasa ini. Kita tutup dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.